Hari ini bahas soal bola. Masih soal Newcastle United. Ini pertama kali vlog soal bola. Minggu belakangan ada berita yang menggemparkan, yaitu pembelian sebuah klub di Inggris oleh kerajaan Arab Saudi. Ya, seperti yang kita tahu udah dari setahun yang lalu beritanya, sekitar tahun 2020-an, 2019. Mungkin efek pandemi juga. Dan sebenarnya Newcastle udah mau dijual dari 5 tahun yang lalu, kabarnya, cuman baru lakunya tahun 2020-an. Itu juga dengan dibeli oleh, kalau menurut gue dibeli oleh negara ya, karena yang beli kan BUMN-nya Saudi, PCP, Capital Partner, kayak investor lah untuk menggalang pundi-pundi dana, dan dibeli sekitar 300 juta pounds. Si pemilik sebelumnya sebenarnya udah banyak dikecam oleh supporter Newcastle sendiri, karena ya Newcastle nggak ada kemajuan dan hampir terdegradasi beberapa waktu lalu. Terakhir juga lihat kan Newcastle dibantai sama MU 4-0. Newcastle sebenarnya keputusan yang brilian kalau kata gue dari PCP atau Arab Saudi membeli Newcastle, karena pertama, Newcastle punya sejarah. Kedua, Liga Inggris emang liga yang nomor 1 lah sekarang, kompetitif. Terus juga hak siarnya mahal, pemain-pemain hebat ada di sana semua. Udah menggantikan Liga Italia. Dulu kan Italia semua pemain hebat di Italia, bahkan ada 7 tim yang mendominasi. Sekarang juga Inggris sampai 7. MU, Arsenal, City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester, 7. Iya, 7. Dan itu juga ada beberapa tim-tim baru kayak Brentford udah masuk ke 5 atau 6 besar. Brentford, terus apa yang lambangnya biru itu. PCP sendiri 80%-nya punya PCP, 60 atau berapa itu, 60 punya PCP, 20-nya buat Amanda. Punya Amanda siapa gitu, yang sebelumnya dia mantan model, tapi dia menjadi investor. Dan suaminya adalah sama pengusaha juga, tapi dari Mesir. Menurut pandangan gue, pembelian Newcastle ini ada hubungannya soal keterkaitan dengan Piala Dunia 2 tahun sekali. Pertama ya sudah kita tahu, FIFA dengan Arsene Wenger-nya menggalakkan opini bahwa akan ada Piala Dunia 2 tahun sekali. Dan ternyata baru dapat info juga dari website Starting Eleven, yang mengajukan Piala Dunia 2 tahun sekali itu adalah Arab Saudi dan Mesir. Awalnya mereka yang ngajuin. Dan yang kalian tahu, ini kan PCP punya Saudi ya, punya Pangeran bin Salman, BUMN-nya. Dan kemarin saham Newcastle juga 10%-nya ada orang Mesirnya, dan orang Mesir itu suaminya si Amanda. Jadi ini benar-benar berkaitan banget sih. Kalau menurut gue mereka bakal mainin kayaknya untuk jor-joran sih mungkin enggak ya. Cuman butuh proses 2 atau 3 tahun buat mereka jor-joran. Mereka percaya dulu ke manajemennya, buat manajemen dulu dari awal, pondasinya kuat. Baru kayak City sekarang City Group. Banyak banget klub yang dibawahi oleh City Group. Jadi sebenarnya Newcastle udah dibeli, mungkin udah deal dari tahun lalu, cuman baru ACC dari Premier League atau IPL sekarang atau FA, karena terkendala banyak hal, terutama 2 hal yang paling mengganggu Pangeran bin Salman adalah jelas hak asasi manusia. Kasusnya di tahun 2017 kan dikaitkan oleh
pembunuhan Jamal Khashoggi, yaitu jurnalis handal dari Arab yang vokal bersuara mengkritik kerajaan Saudi tapi dibunuh di Turki, dan itu sampai sekarang jasadnya nggak ada. Ada yang bilang dilebur memakai air keras atau danau, jasadnya nggak ada. Yang jelas sih pihak keluarga dan Saudi udah mediasi, nggak tahu gimana, nggak paham. Cuman itu yang jadi isu keras di Inggris kan, menjunjung tinggi hak asasi manusia ya, walaupun ya banyak juga lah mereka pasti ngelanggar, ada cuman nggak ketahuan. Hak asasi manusia aman, cuman lagi-lagi supporter ya, namanya supporter ya, mereka udah terlalu gerah dengan manajemen Newcastle sendiri ya, mereka malah mendukung Muhammad bin Salman dan mengabaikan hak asasi manusia itu. Saya rasa nggak tahu ya di belakangnya Muhammad bin Salman dan Saudi ini mau gimana. Mereka bilang Newcastle hak asasi manusia yang ada hubungannya dengan sepak bola, jelas-jelas sportivitas atau sepak bola menjunjung tinggi itu. Seperti yang sekarang masalah di Piala Dunia Qatar kan, masalah banyak yang belum dibayar, banyak yang meninggal, banyak yang gak sesuai dengan standar gaji di Qatar, banyak masalah. Yang pertama itu, yang kedua adalah soal aksiar. Jadi beIN Sport yang di Qatar itu memblokir atau blacklist negara Arab Saudi karena mereka memperbolehkan atau melegalkan tayangan Liga Inggris tapi yang ilegal, yang link streaming ilegal lah gitu. Dan itu lumayan banyak yang nonton di Saudi. Saya lupa namanya apa, cuman beIN Sport Qatar menolaknya. Kalau bagi saya pembelian Newcastle dari Newcastle ini cukup alot ya. Cuman mungkin dari PCP dan Newcastle juga nego terus ke FA, mungkin ada prinsip-prinsip yang ditandatangani, ada hal-hal yang ditandatangani. Dan syarat marutnya adalah anggaran, maksudnya kalau di liga yang profesional kan ini batas anggaran, segini. Dan Newcastle katanya gede di Inggris, musim depan bakal gede, diperbolehkan gede karena mungkin sekarang gaji pemain mereka kecil, jadi nggak melanggar financial fair play mungkin. Dan ini ditentang oleh 19 klub yang ada di Liga Premier, dan itu mulai secara kekayaannya yang punya City aja itu kan dari Abu Dhabi atau Uni Emirat Arab, kayaknya cuman 10% atau 20% dari Muhammad bin Salman. Gila, itu City yang kalian tahu jor-joran yang udah gila, membangun istana yang wow, tapi nggak ada apa-apanya. Kalau ditanya bakal jor-joran nggak, pada saya iya, karena ini apa ya, gengsi negara-negara Timur Tengah. Mereka udah mau main kiblatnya ke bola karena mungkin minyak bisa habis, bola dan entertain. Mereka mau main karena mungkin mereka ngelihat ke Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Dubai, begitu terbuka dengan turis dan peraturan yang tidak lazim di negara Arab dibolehkan. Dan Dubai maju, Qatar juga maju. Mungkin itu yang mau digalakkan oleh Muhammad bin Salman. Emang niatnya dia pas dinobatin jadi putra mahkota juga memang mau membuka Arab Saudi lebih modern lagi, enggak lebih sekuler lagi, enggak terpaku kayak dulu. Jadi Arab lebih terbuka lah, banyak buat turis, keuntungan buat turis dan lain-lain. Seperti kalian tahu, Arab Saudi juga mau membuat ibu kota baru, Neom. Ibu kota itu bentuknya aneh ya, kayak garis lurus sepanjang dari mau terusan selat Suez hampir ke Teluk Oman, hampir ke situlah. Dan
kalian tahu sendiri juga Saudi dengan Qatar nggak akur. Berapa kali mereka memutuskan hubungan diplomatik, pertama gara-gara ucapan Raja Qatar atau apa itu, kalau mereka ingin membunuh Raja 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 siapa ya waktu, Raja Abdullah atau sebelumnya bin Salman. Mungkin jadi Saudi memutus. Terus juga pas Arab Spring, bagaimana Al Jazeera itu dari Qatar memblow up berita yang cukup besar, dan itu menurut Saudi ada Qatar di balik Arab Spring, dan banyak sekali konflik antara Saudi dan Qatar. Qatar sendiri juga lihat udah berhasil bagaimana perusahaan-perusahaan mereka mencengkram Eropa, banyak hal, Asia, banyak perusahaan-perusahaan gede Qatar itu. Kalau kalian banyak tahu ada Qatar Airways, banyak lah pokoknya. Dan mereka dan Saudi mau ke sana, dan tujuannya ada keterkaitannya dengan wacana FIFA Piala Dunia 2 tahun sekali. Karena itu proposalnya diajuin oleh Arab Saudi dan Qatar untuk Piala Dunia. Kan sekarang 2022 Qatar, 2026 kalau nggak salah Amerika Kanada, dan mereka ngajuin 2028, selang 2 tahun itu Qatar Mesir sih. Proposalnya dia ya itu udah pak ya, saya udah FIFA mau melaksanakan itu, walaupun banyak ditentang, terutama oleh FIFA dan CONMEBOL, di mana banyak negara besar di sepak bola, ada Argentina, Brazil, Jerman, Portugal, Italia, dan lain-lain di situ. Dan Piala Dunia yang bakal jalan lah kalau nggak ada mereka, nggak bakal seru dan nggak bakal banyak yang nonton. FIFA menentang, yang CONMEBOL menentang, katanya negara-negara Asia konfederasinya mengiyakan. Mungkin ya ada entertain, terus juga FIFA kan jomplang. FIFA sama UEFA itu pendapatnya jomplang. Untuk UEFA jelas ada pemasukan dari mana-mana, setiap liga mereka, liga-liga paling gede, hak siar otomatis gede, Liga Champion, dan gila padatnya udah bilang gila. Kalau Liga Eropa ada UEFA Nation League, Konfederasi, Piala Eropa, UEFA Champions League, Super Cup, ditambah lagi Conference League yang kasta ketiga di Liga Eropa setelah Liga Malam Jumat itu ada Conference League. Jadi benar-benar kompetitif, dan beberapa pemain mengkritik itu, termasuk buat Courtois yang mengatakan UEFA munafik. Mereka tidak ingin ada Super League buatan Florentino Perez, Agnelli, dan Laporta. Tidak ingin ada itu, teman. Mereka juga memperas pemain dengan jadwal yang begitu padat, dan ya contohnya banyak pemain Madrid yang udah cedera. Hajar pas main lawan Prancis cedera, Eder beda ya. Ya Courtois juga termasuk mengkritik FIFA sih. Eder juga cedera banyak. Terus juga kemarin Van Dijk cedera kan pas kualifikasi, cuman gak parah. Cuman kan kelihatan kualitas nurun Van Dijk setelah bela negara dan terus bela klub. Depay turun, kalian lihat sendiri, kualitas permainan nurun. Jadi itu yang dikritik Courtois. Dan Piala Dunia 2 tahun sekali itu mustahil. Kalau Piala Dunia 2 tahun sekali, otomatis nanti Piala Eropa juga 2 tahun sekali, dan itu hanya bagi saya hanya uang. Mungkin banyak hal lagi yang mereka mau ituin. Itu pertama uang dan politik dan kepentingan, terutama ya Saudi. Jelas kalian lihat sendiri, Saudi udah mulai main di bola, otomatis negara yang kurang begitu perhatian ke penjaskes, kurang begitu perhatian ke pelajaran jasmani, cuman mereka jadi lebih investasi ke situ. Berarti kan ada sesuatu hal dari itu. Mereka ingin membuka Arab Saudi di mata dunia, bukan Arab Saudi yang kayak dulu lagi, jadi modern. Karena ya mungkin mereka bakal ngandelin minyak terus, entertain, turis, terus jasa. Mungkin mereka mau menggalang di situ. Saudi secara geografis kan mantep banget,
dari terusan Suez, Teluk Iran, Teluk Hormuz, jelas-jelas strategis banget ke Eropa gampang. Jadi Saudi ingin menjadi big playmaker, bukan hanya di bola, mungkin di kawasan dan dunia. Kalau menurut saya ada bukunya dari Turbulence of Middle East. Jadi dan olahraga bola juga di sana mulai diminati, terutama Qatar ya. Liga Qatar udah ada banyak pemain yang main di sana. Xavi sekarang latih di Qatar. James ke Liga Qatar. Nama-nama itu di Qatar juga nama-nama jenderal, nama-nama raja, nama-nama klubnya tuh. Anayan apa gitu. Dan sport sebelum Arab Spring, supporter sangat berpengaruh. Terutama cuitan-cuitan dari beberapa pemain bola di sana sangat berpengaruh ke revolusi kemarin Arab Spring. Saran saya buat kita sepak bola tetap waras, semoga bola tetap kompetitif kesananya ke depannya, dan say no to Piala Dunia 2 tahun sekali. Oke? Makasih udah nonton.